Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa qala ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Masih membaca wasiat Al-Habib Ahmad As-Saqqaf sampai ke ayat walaqad wassaynal ladzina utul kitab, dan telah aku wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Artinya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berwasiat kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, wa iyyakum, dan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, dan kepada umatmu. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, yang pertama, ini wasiatnya Allah. Kalau seandainya kita ini punya orang tua kita ngomong, wahai anakku, saya wasiat kepada kamu untuk kamu bersedekah ketika nanti saya wafat kepada 100 orang miskin. Maka anak yang baik, dia akan menjalani wasiat orang tuanya. Kalau seandainya gurunya berwasiat, wahai muridku, nanti kalau kamu pulang, maka jangan lupa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka murid yang manut, yang ikut di jalan gurunya, maka dia tidak akan melupakan wasiat dari gurunya. Karena apa? Si murid berkeyakinan, atau si anak berkeyakinan, kalau melanggar aturan guru atau melanggar aturan orang tua, tidak menjalankan aturan guru dan orang tua, maka disebut anak yang durhaka, maka disebut murid yang tidak nurut, yang bisa menyebabkan bala ujian, yang bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barusan yang kita dengar adalah wasiat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, aku wasiatkan kepada umat sebelummu wahai Nabi Muhammad, dan kepada kamu dan kepada umatmu untuk takwa kepadaku, untuk selalu takwa. Maka pertanyaannya, adakah wasiat yang lebih besar, yang lebih agung daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu tidak ada wasiat yang lebih besar kecuali wasiatnya Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Kenapa? Karena Allah yang punya bumi, kita tinggal di buminya Allah. Kenapa? Karena nanti kalau kita meninggal, kita tidak punya siapa-siapa. Yang ada cuma Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan semua pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya orang tua, kita punya teman, kita punya sahabat, nanti kalau sudah meninggal, tidak ada ceritanya orang tua lagi, tidak ada ceritanya guru lagi, tidak ada ceritanya teman lagi, teman duduk, teman nongkrong, teman main kartu, teman main PS, teman main game, tidak ada. Kalau sudah ada di bawah tanah, cuma ada satu, Allah. Kalau kita punya hubungan baik,
maka kuburan yang sempit menjadi kuburan surga. Kalau kita tidak baik punya hubungan sama Allah, maka kuburan yang sempit akan menjadi neraka. Karena itu tidak ada wasiat yang paling agung, wasiat yang paling penting, wasiat yang selalu harus kita ingat lebih dari wasiatnya Allah. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, untuk menjadi hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa itu takwa? Takwa itu apa, Beb? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah, patuh atas segala perintah Allah, menjalani semua perintah Allah. Kita hidup ada di dunia ini, Allah perintahkan kepada kita sholat 5 waktu. Yang patuh, jalani sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Kalau meninggalkan karena tidak sengaja, diqodoi. Karena belum pernah ada sholat itu bisa gugur karena sebab apapun. Kalau puasa bisa gugur karena sakit atau musafir yang lain-lain. Kalau zakat, kalau kita bukan orang yang dianggap orang yang kaya, maka zakat itu tidak wajib. Haji kalau tidak mampu tidak wajib. Tapi kalau sholat tidak ada. Sholat itu bisa tidak wajib hanya ketiga golongan: anak belum balik, orang tidak berakal alias orang gila, orang yang sudah mati, orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin, semua wajib sholat. Semua wajib sholat. Ketika Allah Ta'ala wajibkan puasa, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk memberi informasi kepada Nabi Muhammad bahwa di bulan Ramadan wajib puasa. Zakat begitu. Kemudian haji juga begitu. Kalau sholat tidak, Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad ke bumi, Allah mi'rajkan ke langit untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj itu amanat apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Amanat sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Wasiat Allah, kita harus takwa. Takwa itu menjalani perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah sholat 5 waktu. Karena itu jangan pernah ditinggalkan sholat 5 waktu, apapun itu keadaannya. Karena itu modal terbesar untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang Allah perintahkan, puasa ada di bulan Ramadan. Jangan alasan apapun sampai meninggalkan puasa. Puasa di bulan Ramadan karena itu wasiat Allah. Kemudian zakat, kalau zakat itu menjadi wajib, keluarkan zakat ketika zakat ini menjadi wajib. Haji dengan syarat-syaratnya jika mampu. Ini perintah Allah, jangan pernah ditawar. Jangan pernah ditawar. Saya capek, tidak ada capek untuk sholat. Wong sholat ini kalau dihitung 17 rakaat itu tidak sampai 1 jam kok. Itu masih dibagi menjadi 5. Itu masih dibagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi 5. Tidak ada alasan orang boleh meninggalkan sholat. Dan hakikatnya sholat bukan butuh kepada kita sehingga kita bisa jual mahal sama sholat. Hakikatnya kita butuh sama sholat. Kita yang butuh sama sholat. Karena nanti sholat yang bisa mengeluarkan kita dari neraka, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah Allah jalani. Itu namanya takwa. Yang kedua, tinggalkan semua yang dilarang sama Allah Ta'ala. Apapun bentuk maksiat, baik dosa kecil maupun dosa besar, tinggalkan. Ketika Allah Ta'ala melarang kita melihat perempuan yang bukan mahram, jangan dilihat. Ketika Allah Ta'ala larang kita riba, ngerasani orang, ngomongi orang, jangan dijalani. Ketika Allah Ta'ala larang kita minum minuman keras, jangan diminum. Kalaupun kita melakukan, maka Allah punya pintu namanya At-Tawwab.
Allah selalu menerima tobatnya manusia. Allah juga punya pintu Al-Ghaffar. Kita harus disuruh untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Walhasil, jangan pernah menghalalkan maksiat dalam kehidupan kita. Kalaupun kita melakukan maksiat, kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dientengin maksiat itu. Lu ini dosa kecil, istighfar 1 kali hilang, jangan. Karena hakikatnya orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu di antara dua. Orang maksiat itu mau melakukan dosa kecil, mau melakukan dosa besar, satu di antara dua. Pertama, dia maksiat dan dia meyakini kalau dia maksiat dia dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hadir ada di sini. Kalau ada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita yakin ketika kita melakukan maksiat Allah melihat kita, kita ngerasani orang, kita yakin bahwa ketika kita ngerasani Allah lihat sama kita. Ketika kita meninggalkan sholat, kita yakin Allah lihat sama maksiat kita. Maka ini orang meremehkan Allah Ta'ala, mempermainkan Tuhan. Orang yang mempermainkan Tuhan tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Tak kasih contoh, misal kiai atau habib, ketua pondok ngomong jangan ngerokok ada di pondok. Muridnya ngerokok ada di depan gurunya, oh kurang ajar. Ini namanya murid kurang ajar. Orang maksiat sama Allah Ta'ala, kalau dia yakin ketika dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin kalau dia maksiat dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya apa? Ini hukumnya dia mempermainkan Tuhan, mempermainkan Allah Ta'ala. Yang kedua, maksiat tidak yakin kalau Allah melihat. Saya maksiat enggak, Allah tidak melihat. Allah lagi istirahat, Allah lagi tidur. Murtad kafir ini hukumnya. Maka hukumnya murtad kafir, kalau mati neraka selamanya. Loh, beb, susah beb meninggalkan maksiat. Yang penting satu, jangan pernah halalkan maksiat dalam diri kita. Rasulullah itu setiap hari baca istighfar kepada Allah 70 kali. Wa fi riwayah 100 kali beristighfar. Apa istighfar itu? Istighfar itu kalau misal sampean ini dilarang sama orang tua, tidak boleh ngerokok, tidak boleh keluar malam, tidak boleh main HP, tidak boleh, ini sampean lakukan. Kemudian merasa bersalah, Bu, saya minta maaf. Bu, dengan rendah hati, dengan penuh merasa bersalah, itu namanya istighfar. Makanya kita disuruh istighfar. Kalau maksiat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya astaghfirullahaladzim? Saya minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Ya Allah, saya minta maaf. Saya minta maaf padamu ya Allah. Kenapa? Saya banyak lupanya daripada saya taatnya ya Allah. Saya lebih banyak maksiat di hari ini ya Allah daripada melakukan taat. Saya lebih banyak melakukan hal-hal yang mengundang murkamu daripada hal-hal yang mengundang ridhamu. Ya Allah, saya minta maaf. Itu namanya istighfar. Itu namanya istighfar. Kalau baca istighfar sama ngantuk-ngantuk, itu bukan istighfar. Makanya dibilang al-istighfar yahtaju ila istighfar. Istighfarnya orang yang lalai itu masih perlu diistighfari lagi, masih butuh diistighfari lagi. Nah, kalau banyak dosa, kalau melakukan dosa menyesal, dalam hati ini ada nyesalnya. Kalau tidak ada nyesalnya, itu yang bahaya. Ya, karena manusia itu tabiatnya manusia itu diciptakan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lupa. Makanya Allah Ta'ala ngomong wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu luas, bisa masuk kepada siapapun. Yang dosa kecil, yang dosa besar. Dikatakan dalam hadis at-taibu habibullah. Orang yang tobat, merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu minta ampun, tobat kepada Allah, habibullah, itu tanda Allah cinta, kekasihnya Allah Ta'ala. Jadi wasiat Allah Ta'ala apa? Takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada
wasiat yang lebih besar yang harus lebih kita tancapkan dalam hati kita, lebih dari wasiatnya Allah Ta'ala, lebih dari wasiatnya guru, lebih dari wasiatnya orang tua, lebih dari wasiatnya siapapun. Kita harus pegang wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, barang siapa yang takwa sama Allah Ta'ala, artinya apa? Melakukan semua yang diperintah sama Allah, meninggalkan semua yang dilarang sama Allah Ta'ala. Kalau melakukan hal yang dilarang, dia minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyesal. Katanya Allah, orang yang bertakwa yaj'al lahu makhraja. Bila ini mau baterai, ini mau habis ya. Yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala kasih setiap Allah Ta'ala kasih di setiap permasalahan hidup ada jalan keluar. Setiap masalah ada jalan keluar. Rizkinya macet, dikasih jalan sama Allah Ta'ala. Yang penting gak maksiat loh. Ya caranya punya rizki sedikit tapi barokah. Anaknya mondok, sekolah, istrinya bisa makan, bisa bayar listrik, gak banyak utang. Punya permasalahan dalam pekerjaannya tidak maju-maju dan ini, nanti Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Setiap permasalahan Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu orang yang bodoh kalau cari jalan keluar, kalau sumpah dengan maksiat sama Allah Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa ngasih kita jalan keluar dari kehidupan dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sumpah baik mabuk, ini orang bodoh berarti. Yang bisa menghilangkan sumpahnya orang ini Allah. Saya sumpah baik. Kenapa? Karena pekerjaan saya bangkrut. Kemudian saya minum pil baik, biar tenang baik. Pil apa namanya? Pil kuplu dan yang lain-lain ya. Ini bodoh berarti. Loh, kalau kamu bangkrut kembali ke Allah. Yang bisa ngasih jalan keluar adalah Allah. Yang penting jangan maksiat dulu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala rizki, Allah Ta'ala beri rizki min haitsu la yahtasib, tanpa dia kira-kira, tanpa dia hitung-hitung. Kadang-kadang dilihat ini pekerjaannya biasanya masuknya 1.500.000, subhanallah, tidak tahu kok bisa jadi 2 juta. Subhanallah, tokonya sepi tapi bisa ngasih anak makan, bisa bayar pegawai, bisa ini, subhanallah. Itu namanya rizqun min haitsu la yahtasib. Ya, mudah-mudahan dapat dari Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. In tattaqullah, kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lakum furqanan, Allah Ta'ala beri pemisah. Allah Ta'ala beri pemisah dalam hatinya. Allah Ta'ala kasih ilham. Ini hal baik, lakukan. Ini hal jelek, tinggalkan. Ini orang baik, ziarahi. Ini orang baik, ini orang tidak baik, jangan diziarahi. Ini deketi, ini jauh. Allah Ta'ala kasih furqan, pemisah antara hal yang jelek dengan hal yang baik. Bagaimana air tidak bisa digabung dengan minyak, ya. Air tidak bisa digabung dengan minyak. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah Ta'ala ampuni, Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan orang yang bertakwa. Wa yaghfir lakum, Allah Ta'ala maafkan. Dalam ayat yang lain, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Karena itu tidak ada kemuliaan kecuali menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis, ketika sahabat ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih orang yang mulia ini?
Orang yang paling engkau cintai, orang yang menurutmu paling mulia ini siapa ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, atqahum, di antara umatku yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa, bukan yang paling alim kok, bukan orang yang hanya punya ilmu agama tapi berani maksiat sama Allah Ta'ala. Bukan punya ilmu agama tapi menghalalkan yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang alim tapi menjual agama dengan dunia. Yang paling dicintai sama Allah Ta'ala siapa? Atqahum, orang yang paling takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis itu di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ittaqillah walau bisyakki tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, walau bisyakki tamrah, walaupun dengan paruan kurma. Artinya kalau punya kurma, bagian sedikit aja, kasih ke orang yang kepingin, kasih ke orang yang butuh. Karena Pak, ini tanda takwa. Insya Allah separuh kita berikan, hasilnya surga, hasilnya aman dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam tajid, kalau tidak punya, fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kita tidak punya harta yang bisa kita sedekahkan, kalau ngomong yang baik. Jangan sudah miskin sukanya ngilokno orang, sudah miskin tidak pernah sedekah, sukanya mencacat orang, menghina orang. Jangan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa mut hasyita, matilah kamu dimanapun kamu berada, keadaan apapun. Mau mati di kasur, mau mati di rumah sakit, mau mati di atas pesawat, ya pesawat jatuh, kelem ada di laut, apapun keadaannya, mati keadaan apapun, kalau sudah takwa maksudnya surganya Allah Ta'ala. Tapi apapun kematian yang kita hadapi, kalau kita tidak menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka neraka, ya, maka hasilnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahim wa banihi, dan telah berwasiat Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ya'qub kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah Ta'ala memilih kepada kamu agama Islam. Allah sudah milih agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Ya. Karena itu kalau wasiat sama anaknya jangan bingung sama apapun. Jangan dikedepankan toko dulu yang diomong, jangan pekerjaan dulu yang diomong. La tusyrik billah, jangan syirik sama Allah Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali kamu beragama Islam, pegang Islam sampai kamu mati. Itu jadi wasiat yang pertama. Anaknya miskin, jangan bingung. Anaknya tidak bisa apa-apa, jangan dianggap gagal. Selama anaknya bisa menjaga sholat, selama anaknya bisa menjaga puasa Ramadan, selama anaknya mengeluarkan zakat. Daripada punya anak bisnismen, ya sudah punya pabrik, sudah ahli bisnis, tapi tidak sholat, buat apa? Ini anak yang geret orang tua masuk neraka. Tidak puasa, buat apa? Ini anak yang bisa geret orang tua masuk neraka. Anaknya sholat, ngaji Al-Quran, puasa Ramadan, takwa sama Allah, takut kalau melakukan dosa, takut punya salah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bersih, tidak punya maksiat, tidak punya apa-apa. Ini baru anak yang bisa menuntut orang tuanya masuk surga. Karena minta sama Allah Ta'ala diberi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa menuntut orang tua masuk surga, bukan anak yang bisa geret orang tua masuk neraka.
itu terakhir, ayo jangan pernah kita lupakan wasiat dari Tuhan kita, dari Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang memberikan kita umur, Allah yang menciptakan bumi dan sekarang kita tinggal ada di buminya, kita tidak punya apa-apa ada di dunia. Allah yang nanti kalau kita meninggal kita akan kembali kepadanya. Jangan lupa Allah Ta'ala berwasiat kepada kita, aku wasiatkan kepada kamu untuk selalu bertakwa. Takwa itu lakukan apa yang diperintahkan sama Allah, tinggalkan apa yang dilarang sama Allah. Kalau kita maksiat, melanggar aturan Allah Ta'ala, jangan lupa kembali kepada Allah dengan taubat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.